Orang Banjar atau orang mana? Iya, sepupu jauh lah. Oke, oke. Jadi begini. Anggap aja. Oke, jadi begini. Kalimantan itu punya sejarah yang panjang. Ya, Iya. bahkan peradaban tertua atau kerajaan tertua yang pernah ditemukan di negara kita tercinta ini itu ada di Kalimantan, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara. Betul. Betul. Nah, yang ingin yang harus kita tahu bahwa setiap nama itu menciri khaskan dari mana atau dari mana nama itu berasal. Aduh, agak kacau. Gini gini. Setiap nama pada Iya, zaman iya, iya. dulu itu mencerminkan asal usul dari mana nama itu berasal. Paham nggak maksud saya? Iya, iya, iya. Paham. Contoh seperti Ali, ya kan? Itu jelas-jelas nama itu asal usulnya dari Arab. Benar nggak? Ali Ya. Almanak dan lain sebagainya. Itu kan nama-nama Arab. Hmm. Kalau Iya. Sujono, Sucipto, ya itu Nah, nama-nama Jawa, betul. Edis ya. Kalau Edis itu udah modern. Wow. Intinya intinya setiap nama Hmm, menciri khaskan dari mana dia berasal, betul. betul. Oke. Nah, kalau kita membaca Bible, kita melihat di dalam Bible itu ada raja-raja Israel. Orang yang Hmm, menjadi raja di Israel, ya raja yang pertama itu namanya Saul. hmm. Kemudian Nama setelah nama orang. Saul, ya nama orang itu Saul. Setelah Saul baru ada raja lagi namanya Daud atau Nabi David. Daud kan. Ya, David. David itu bahasa ininya. Nah, sekarang begini. Anda tahu nggak bahwa Al-Quran mengatakan bahwa ada seorang raja, Raja Israel. Hmm. Tahu nggak Al-Quran mengatakan begitu? Yang mana bang? Bagian mana? Nah, ini makanya Anda tidak pernah membaca Al-Quran. Baik, di dalam surat Al-Baqarah ya, di dalam surat Al-Baqarah nomor 245 sampai 250. Itu bercerita mengenai peperangan Raja Israel Hmm. lawan Jalut. Jalut itu kalau diinikan itu jadi Goliat. Hmm. Jalut sama Goliat itu masih masih ketemu lah kalau diinikan di otak-atik. Hmm. Nah, di situ dikatakan seorang raja Israel itu bernama Tolut. Tolut namanya. Tahu pernah dengar? Pernah Tahu dengar itu, nggak? tahu. Sering-sering. Talut, talut. Talut, Talut. Hmm. Itu raja Israel menurut Al-Quran. Nah, kalau Iya. kita menggunakan akal atau nalar sehat kita, sejak kapan ada raja Israel bernama Taulut itu sejak kapan? Inilah yang saya bilang, orang Islam kalau waras pasti tidak akan percaya isi Al-Quran. Pertama begini, Emangnya sebentar, sebentar, nah, sebentar. Pertama begini, tidak pernah ada raja Israel bernama Tolut. Nggak pernah ada. Dan tidak pernah ada orang Israel bernama Tolut. Ini sudah menjadi satu bukti bahwa Al-Quran itu hanya ditulis oleh orang-orang yang memang mohon maaf, pengarang bebas. Coba Anda jelaskan, sejak kapan ada raja Israel bernama Tolut? ya itu kan eh, yang ada di sumber Al-Quran kan seperti itu bang, yang kami baca kan Nah, dan ini dari namanya kita debat dogma. Sekarang hmm. begini, kalau ada Kalau kitab suci, sebentar, sebentar. Kalau ada kitab suci, katanya dari Tuhan mengatakan begini, hmm. sesungguhnya raja yang memerintah pertama di Indonesia bernama Tungkrung Kuncrung Kuncrung Kuncrung. Trung Iya, iya. Kuncrung Kuncrung. Nah, coba apa itu?
Ketika ada orang mengatakan tungkuncrung-kuncrung, orang saja sudah mikir, ini bukan nama Indonesia. Nggak pernah ada nama kayak begini. Ini tidak sesuai dengan pola nama-nama yang ditemukan di Indonesia. Kalau nama-nama di Indonesia, Mula Warman. Itu jelas itu. Raja Kutai Kartanegara yang pertama. Ada Aditya, Mula Warman. Ini polanya memang begini, nama-nama Indonesia ini. Ya. Gak ada tungkucrung-kucrung, ini nama siapa ini? Bengan, karang, ini ngarang ini. Nah, begitu juga Al-Quran. Di dalam Al-Quran didapati banyak nama-nama. Contoh, Abraham jadi Ibrahim. Ya kan? Kemudian Goliat jadi Jalut. David jadi Daud. Salomo jadi Sulaiman. Ini masih ketemu lah. Kalau kita otak-atik, oke lah, nggak apa-apa, itu mungkin logat Arab. Ya. Ya. Tapi sejak kapan ada Raja Israel bernama Tolut? Dan nggak pernah ada orang Israel bernama Tolut, itu nggak ada. Itu bukan pola nama Israel itu. Coba jelaskan secara logis, jangan jelaskan secara dogma. Coba. Kalau misalkan seandainya di Al-Quran itu yang bernama Tolut itu tidak ada, sebenarnya Tolut ini sebenarnya siapa gitu nah? Kalau memang ada di kitab Injil atau di mana gitu. Baik. Nah, kalau kita membaca Al-Quran di dalam kitab-kitab tafsir, ya. Jadi para penafsir itu mengatakan bahwa Tolut itu adalah Raja Saul, raja yang pertama. Tetapi Bang, biar Anda tahu, nggak nyambung. Tolut dengan Saul itu bunyinya sama sekali, fonemnya itu sama sekali nggak ketemu. Betul nggak? Ya. Kalau secara huruf itunya memang sangat jauh Bang lah. Sangat jauh Bang. Sangat jauh. Nah, tapi ini gimana ya? Ini menjadi satu indikasi bahwa secara akademis, ya, secara historikal memang tidak bisa kita mempercayai Al-Quran. Dan coba ada Al-Quran di situ, Bang? Quran yang biasa ya. Coba silakan. Sebentar. Selain itu Bang, itu kan Tolut ya. Kalau Daud itu memang benar sama-sama Daud itu dengan Daud itu satu orang atau dua orang atau gimana Bang? Ya, mengenai Daud kemudian ya nama, kalau di dalam bahasa Ibrani ejaannya itu kan David, ya kan? David itu kan Dawid gitu ya. Nah, itu jadi Daud itu kan masih ketemu begitu loh. Sama-sama huruf D ya. Iya. Ininya huruf. Iya. Ya, ini sudah saya pegang Al-Quran. Coba di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-245. Kita mulai dari 245 coba. Ya, silakan. Coba dibacakan. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasan. Artinya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. 249 lah. Mana ya? Oh, panjang ini ya. Iya, panjang. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk
menciduk-ciduk dengan tangan. Oh, ya, ya. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, maka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Jadi Gimana, jadi sebenarnya begini, ini yang saya bilang, ini anakronisme. Tahu anakronisme? Apa itu, Bang? Anakronisme itu adalah kesalahan informasi di mana dia memberitakan sebuah peristiwa, tetapi peristiwa itu sebenarnya merupakan peristiwa lain di tempat yang berbeda. Sebagai contoh begini. Contohnya begini. Mahapatih Gajah Mada membacakan teks proklamasi tahun 1945. Gimana itu? Iya, Kacau beda kan? dengan Kacau nggak? Yang membacakan naskah proklamasi tahun 1945 itu Bung Karno. Betul? Nah, kalau ada yang ngomong Mahapatih Gajah Mada membacakan teks proklamasi di Kerajaan Majapahit tahun 1945. Ngaco nggak itu, gimana? Nah, itu yang di Quran itu seperti itu. Itu peristiwa Gideon di sebuah sungai. Kemudian dikutip oleh Al-Quran menjadi Jalut atau Goliat melawan Saul. Kacau. Gimana? Kalau versi Injil seperti itu bisanya ya? Jadi begini, di dalam kitab Hakim-Hakim ada satu peristiwa di mana Kitab Hakim agama apa, Bang? gimana? Kitab Hakim-Hakim itu agama apa? Maksudnya di Kristen kah? Ya, kitab Hakim-Hakim itu kitab dalam Perjanjian Lama, Pak. Di dalam Perjanjian Lama ada seseorang itu bernama Gideon. Oh, Gideon itu yang Jalut ini ya? Ya, Bukan. beginilah kalau ngomong orang Islam. Jadi Gideon itu dia pernah membawa banyak pasukan untuk melawan orang-orang Ismail. Ya, orang-orang Ismail. Di mana orang-orang Ismail ini menjadi musuh orang Israel. Nah, ketika itu Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak orang yang kau bawa ini untuk mengalahkan orang-orang Ismail ini. Lalu Tuhan membuat saringan. Suruhlah prajurit ini turun ke sungai katanya. Dan minum. Ya, orang-orang Midian itu maksudnya orang-orang Ismail. Midian sama Ismail itu sama. Jadi ketika Gideon menyuruh para pasukan ini minum di sungai, ya. Kemudian cara minum orang ini beda. Ada 2 cara mereka minum. Yang pertama, ada orang yang meminum seperti anjing. Dia memasukkan mulutnya ke air. Ya, dia tempelin air, dihirup seperti itu. Kemudian ada yang menggayung. Digayung. Dengan tangan kan? Iya, dengan tangan. Nah, kisah itu dicolong sama Al-Quran. Coba baca yang di Quran. Iya.
Tapi bisa jadi seperti ada miskomunikasi antara penulis Al-Quran yang terdahulu atau gimana ya Bang ya? Nggak ngerti juga ya kan? Karena Lagi pula kalau kita membaca Al-Qur'an, di situ kata-katanya rancu dan gak jelas. Penulis itu seperti bingung dia mau nulis gimana. Coba baca aja coba. Kamu akan diuji dengan sebuah sungai. Coba. yang mana nih? Sebentar. Kami tidak kuat lagi ini kah? Bukan, dari ayat yang pertama 249 coba. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah menguji kamu dengan sebuah sungai. Oke. Ya Jadi kan? Tolut sebentar pelan-pelan biar kita pahami. Tolut dia membawa bala tentara. Dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Oke, berarti dia ngasih tahu nggak? Ya, Oke, lalu? maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Stop. Barang siapa meminum airnya, dia bukan pengikutku. Berarti dikasih tahu ya? Ya. Oke, lalu? Barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk dengan tangannya. Stop. Jadi menurut Al-Quran, ini makanya Quran ini kitab maha bingung. Jadi Tolut memberitahu bala tentaranya, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Barang siapa yang minum airnya, maka dia bukan pengikutku. Kecuali menciduk-ciduk. Menciduk-ciduk di situ minum nggak? Minum. Tidak, gimana? Coba dibaca yang benar. Menciduk dengan tangan. Menciduk tuh apa ya Bang ya? Menciduk dengan tangan itu minum nggak? Oh, maharu-haru jauh orang Banjar tuh lah. Apa namanya tuh lah? Bahasa Indonesianya apa ya? Coba menciduk-ciduk itu minum nggak? Nah, gitu. Ya enggak lah. Iya. Jadi barang siapa yang meminumnya, dia bukan pengikutku kecuali menciduk-ciduk. Betul? Ya. Coba gimana? Coba jelasin itu. Maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk-ciduk dengan tangan, tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Betul? Iya. Nah, jadi menurut Al-Quran sudah dikasih tahu. Jawabannya sudah dikasih tahu kan? Siapa yang minum nanti bukan pengikutku. Yang nggak minum kecuali cuma nyiduk-nyiduk, maka dia pengikutku. Betul? Iya. Nah, lalu akhirnya baca terus. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Terus? Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke. Selama Anda membaca Al-Quran, Anda tahu itu? Baru tahu malam ini? Enggak, saya sudah lama tahu tentang Jalut dan Talut ini. Tentang Nabi Daud ini. Iya. Di situ kalau di dalam Bible yang mengalahkan Goliat, yang berperang melawan Goliat itu Daud. Ya memang Nabi Daud yang mengalahkan. Itu bukan Daud tapi Tolut. Ini kan ada sambungannya, Bang. Nah, di sini kan di ayat 251, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Nah, di sini di ayat yang berikutnya, Bang. Terus ngapain itu Talut kalau begitu? Ya kan Jalut ini kan dia tidak hanya sendiri, Bang. Dia Tolut, kan banyak tentara. Tolut ngapain kalau begitu Tolut? Tolut kan membantu dengan Nabi Daud.
Siapa Tolut itu? Tolut itu raja, Bang. Sejak kapan ada raja Israel bernama Tolut? Ya mungkin Jadi makanya orang Yahudi ya, makanya orang Yahudi itu nggak percaya Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak lebih daripada buku ya. kalau Saul itu ada maknanya nggak, Bang? Kita bicara makna dulu, makna dari nama itu sendiri. Mungkin Ya. ada persamaan makna, mungkin Saul itu nama dari lumrah. bahasa. Nama Saul itu nama lumrah orang-orang Yahudi. Ya kan pasti ada maknanya, Bang. Saul itu apa? Ya, tinggal di Google saja artinya. Nah, mungkin dari secara makna mungkin sama dengan Talut ini, Bang. Nah, mungkin Ya, orang-orang Arab itu kan kalau cuman mungkin ya susah, Bang. Jangan mungkin. di sini namanya Talut. Nah, Ya, kalau cuma mungkin susah. Tapi intinya begini. Sebenarnya ini sebuah anakronisme di mana Al-Qur'an ingin coba-coba menceritakan sesuatu, tetapi dia salah kutip. Dia malah mengutip kisah Gideon yang menyaring prajuritnya di sebuah sungai. Tapi Al-Quran malah menjadikan itu kisah nggak jelas, kisah Talut bertemu Daud mengalahkan Jalut. Nggak. Pusing Bang. Gitu. Padahal ya, Daud dengan Gideon itu nggak ketemu. Daud itu hidup di zaman raja-raja Israel, sedangkan Goliat itu hidup Gideon itu hidup di zaman hakim-hakim, jauh sebelum Daud lahir. Begitu, Bang. Jadi ya itulah, Bang, ya. Saya ajak Anda untuk berbicara yang akademis. Kalau berbicara iman ya kita nggak nyambung, Bang. Kalau beriman itu ya susah. Kita nggak usah diskusi gini, kalau Bang. iman. Kalau misalkan Al-Quran ini menyontek dengan entahlah apa itu Taurat, Injil, Zabur, kan pasti kan di setiap tahun mungkin seperti Injil kan Al-Quran ada perjanjian lama, perjanjian baru. Sedangkan Al-Quran ini mulai sejak dia dicetak sampai sekarang tidak ada perubahan, Bang. Itu dogma juga itu bohong juga itu. Bohong juga itu. Seperti itu. Sedangkan yang saya tahu kan sebentar. Sedangkan yang saya tahu kan Injil itu kan ada perjanjian lama, perjanjian baru dan apalah seperti itu kan yang biasanya dibilang orang-orang Kristen kan seperti itu. Berarti Injil itu ada perubahan-perubahan setiap ini ada perubahan, setiap berapa dekade ada perubahan kan seperti itu. Nah, udah pernah pegang Injil? Kalau menurut saya Al-Quran belum pernah sih. Belum pernah. Dan makanya ulama-ulama Islam, sebentar, Bang. Ulama-ulama Islam sukses menyesatkan umat Islam dengan berkata bahwa Injil dirubah. Sebentar, Bang. Sebentar. Gini, Bang. Ulama-ulama Islam itu sukses menipu umat Islam dengan kata-kata Injil sudah dirubah-rubah, Taurat sudah dirubah-rubah. Bukan sementara Anda tidak pernah menyentuh Taurat dan tidak pernah menyentuh Injil. Bagaimana Anda menyimpulkan sesuatu tetapi Anda sendiri tidak pernah memeriksanya? Makanya Anda ini korban daripada fitnah yang gini loh. Begini sebentar. Gini, Ali Almanak. Al-Quran menyuruh beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, betul? Iya, beriman tapi bukan mempercayai, Bang, karena sudah dipalsukan semua kan? Jadi Quran memerintahkan beriman kepada kitab yang dipalsukan. Yang dulu kan itu memang kan sudah yang terdahulu. Berat logika orang Islam. Bagaimana Allah menyuruh? Bicara iman.
Bagaimana Allah menyuruh mengimani kitab yang sudah dirubah-rubah? Ya karena di Al-Quran kan kita disuruh mengimani yang 4 itu kan, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran Nggak seperti itu kan. nyambung Karena loh. semua itu Ali Almanak. Coba simak perkataan saya ya. Bagaimana Allah menyuruh beriman kepada kitab yang sudah dirubah-rubah? ya kami itu mengimani saja Bang, bahwa percaya Al-Quran semua kitab itu Allah yang Nggak menurunkan nyambung dia kepada dengan para pertanyaan saya. Gini aja dah. Pertanyaan saya adalah, apa pertanyaan saya tadi? apa pertanyaannya kan saya Nah, nggak tahu kan mengimani. pertanyaan saya. Oke lah. Selamat malam, Bang Ali Almanak. Aduh, berat Terima kalau kayak kasih, begini Bang. kita diskusi ini. Bahkan dia suruh mengulangi pertanyaan saya saja, dia nggak sanggup. Pertanyaan saya adalah, apa tadi pertanyaan saya? Nggak tahu. Aduh, ya itu. Begini teman-teman. Saya ini adalah orang yang telah memeriksa dengan seksama, baik itu Al-Quran. Kedua-duanya saya taruh di atas meja dan saya bedah. Saya tidak membedahnya dengan dogma-dogma. Dogma Islam, dogma Kristen tidak. Saya bedah apa adanya. Dan saya dapati bahwa isi Al-Quran banyak menjiplak dari Bible. Iya. Tetapi ketika Al-Quran menjiplak Bible, didapati banyak hal-hal yang serampangan. Begitu. Ini banyak orang muslim tidak tahu, makanya orang muslim itu dijauhkan dari Bible. Karena apa? Takut ketahuan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Muhammad Wahid Abdullah. Oke, kita kasih naik Muhammad Wahid Abdullah. Ya, selamat malam Muhammad Wahid. Masih tidak dengar suara saya, Bang? Kami tidak bisa mendengar suara, Bang. Cek. Ya, sekarang sudah dengar. Mana, Bang? Islam ya? Ya, Islam. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Iya. Mustahil percaya Al-Quran ini bagaimana itu argumennya Bang Edis? Jadi tidak ada orang yang waras akan mempercayai Al-Quran. Begitu. Orang yang hari ini percaya Al-Quran adalah orang-orang yang tidak pernah meneliti buku tersebut. Orang yang hari ini percaya Al-Quran adalah orang yang senang membaca huruf Arab, tetapi dia tidak mengerti artinya. Bagaimana bisa Bang Edis menyimpulkan seperti itu? Karena ketika saya baca isinya ya seperti itu, kacau balau. Saya kasih satu contoh sederhana. Saya kasih ini, kalau bahas yang teknis-teknis, banyak orang Islam nggak ngerti. Gini aja lah, kita bahas sederhana. Di dalam Al-Quran, itu ada yang namanya tanda baca atau harokat. Betul nggak? Ya. Ada kasroh, ada fathah, ada domah. Betul? Ya, betul. Jadi huruf alif itu bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U. Betul? Betul. Nah, di dalam Bible dulu ada seseorang bernama Abram.
Abram ini dia punya istri yang mandul, tidak punya keturunan sampai waktu yang lama, sampai masa tuanya. Lalu kemudian Tuhan berjanji kepadanya bahwa dia akan memberikan Abraham seorang anak laki-laki. Oke? Nah, Ya. jadi kalau kita baca Bible, Tuhan mengganti nama itu dari Abram menjadi Abraham, yang artinya bapak banyak bangsa. Itu dari arti dari Abraham itu. Mulai sekarang namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Nah, ketika kita membaca kitab yang keluar abad ke-7, ya, kitab karang-karangan orang Arab abad ke-7, di situ bukan tertulis Abraham. Sekalipun itu bisa dibaca Abraham. Nah, sekarang saya mau tanya, apa arti Ibrahim? Arti Ibrahim, ayah Nabi dan Rasul. Apa bahasa Arabnya ayah? Abu. Abu, bukan ib. Kalau memang bapak itu berarti bacanya Abraham, bukan Ibrahim. Abba itu bapak, betul nggak? Jadi begini Bang ya, Anda tidak tahu namanya suatu adat, tahu apa namanya logat, tahu logat nggak, bahasa logat tahu nggak? Tahu. Nah, logat asal mula dari kata Ibrahim, kalau di dalam bahasa Ibrani itu adalah Abraham, itu logatnya orang Ibrani. Tetapi logatnya bangsa Ismail ya, yang sama-sama keturunan Abraham, itu logatnya itu Ibrahim. Contohnya seperti orang Jawa. Orang Jawa itu logatnya beda-beda. Orang Jawa itu ada yang mengatakan opo, ada yang mengatakan apa. Cuman beda A dan U gitu loh. Sudah? Seperti itu. Paham nggak? Itu logat. Paham. Gitu loh. Sebenarnya maknanya sama aja maknanya. Paham. Sudah? Ya. Baik, saya tanggapi lagi ya. Sebenarnya kalau masalah logat itu tidak benar, Wahid. Kenapa saya katakan tidak benar? Karena baik bahasa Ibrani maupun bahasa Arab tidak ada kata ib. Yang ada kata ab. Itu bukan kata Bang, tapi Ibrahim. Iya, Ibrahim. Ibroh itu berasal dari kata apa? Berasal dari kata apa? Justru dan him, barohima, barohama atau Abraham. Itu asal katanya. Sedangkan alif dan ya itu adalah huruf tambahan yang sebagai logatnya orang-orang Bani Ismail. Oke, coba itu, buka Bang. surat Al-Ahzab. Oke, Anda coba. Anda tidak tahu kata dasar bahasa Arab sih. Baik. Coba buka surat Al-Ahzab ayat 40, coba. Al-Ahzab ayat 40, ada apa itu? Surat Al-Ahzab ayat 40, coba baca. Al-Ajab ayat 40, ya ada apa itu Bang? Coba dibaca di situ. Wah, hilang lagi. Makana. Gimana Bang? Apa? Makana Muhammadun. Coba. Ya, makana Muhammadun terus. Abba atau Iba bacanya. Nah. Anda tidak paham. Anda tidak. Malah ketahuan. Coba baca dulu. Anda itu tidak paham. Tenang. Anda itu tidak paham. Ya, jangan ngomong paham Anda nggak? tidak paham. Sebentar, itu kata-kata yang sia-sia. Orang Coba. itu Di situ Abba atau disamakan Iba? dengan Ibrahim. Kata Abba jangan disamakan dengan Ibrahim. Sebentar, Ibrahim tadi Anda itu artikan Ibrahim adalah itu apa? nama seseorang. Kalau Ya. Abba Tadi itu Anda adalah katakan suatu panggilan Ibrahim. dalam kalam Oke. Arab. Gitu Arti loh. Ibrahim tadi apa?
Ibrahim ya nama nabi sebenarnya. Sebenarnya Artinya? namanya menunjuk pada Abraham itu. Artinya? Artinya ya sama aja dengan orang yang Israel itu. Bapak. Iya. Nah, sedangkan bapak di dalam Al-Quran bukan tapi ab. Coba baca itu surat Al-Ahzab tadi. Gimana? Coba. Dengarkan ya. Ibrahim Coba, itu surat Al-Ahzab artinya tadi. adalah dengarkan. Ya, Al-Ahzab tadi Ibrahim dulu aja itu- dibaca. Al-Ahzab ayat Dengarkan. 40 tadi. Abba ahadim atau ibba ahadim, coba. Itu nggak ada hubungannya dengan Ibrahim, Bang Nggak ada Edis. hubungan. Itu Tadi Anda katakan Ibrahim Anda itu artinya Anda nggak paham bapak. bahasa Arab. Anda mau saya beri petunjuk apa enggak? Ya sudah, coba baca dulu. Abba atau Iya. ibba, coba. Aba itu berbeda dengan kata Ibrahim, Bang Edis. Oke. Bapak, bahasa Arabnya bapak apa? Aba itu adalah salah satu asmaul khomsah yang merupakan suatu Ya sudah, panggilan coba. kepada seorang ayah arti bapak. dalam bahasa Arab. Coba, bapak Sedangkan bahasa Ibrahim, Ibraninya apa? Bahasa dengarkan Arabnya. dulu. Bahasa Arabnya Ibrahim, bapak apa, coba? Abun, kenapa? Oke, abun atau ibun? Abun, Oke, huruf depannya apa? Alif nggak? alif sama dengan Oke. Ibrahim sama Anu, alif. tanda bacanya apa? Tanda bacanya I atau A? Tanda bacanya fathah, kenapa? Ya, A berarti kan? Ya, Oke, berarti kalau saya katakan ib berarti salah, betul nggak? Yang bener ab, betul kan? Bang Edis, Anda itu nggak usah membahas bahasa Arab dengan saya. Anda seperti Makanya itu bacanya abu. Anda kalau seperti Abu, itu artinya bapak. Gimana? menunjukkan kebotolan yang nyata kalau bahasa Arab. Kamu yang botol. Anda itu tidak tahu. Dengarkan dulu. Mau saya beri petunjuk apa enggak? Diganti Abraham diganti jadi Ibrahim. Tukang ganti-ganti nama. Anda salah paham. Bang Edis, Anda salah paham. Kalau Mau saya beri Ibrahim petunjuk itu apa nggak ada enggak? artinya, tapi kalau Abraham artinya abba, bapak, banyak. Udahlah, terserah bangsa. sampean. Iya. Terserahlah. Kalau Orang Ibrahim Anda udah apa botol, Ibrahim? Orang Anda udah botol mau diberi petunjuk memang tetapi betul ngeyel seperti jadi ya tetap itu. botol aja. Sekarang bahasa Arabnya bapak itu abba, bukan ibba. Oh, ngasih nggak ngasih. Ya, terserahlah. Iyalah. Oh iyalah. Coba saya Ya ulangi udah, satu nggak kali baca lagi. iyalah, Dengar, ini biar terakhir, kamu senang, terakhir, biar kamu senang. Tenang. Ini terakhir. Ketika orang Arab menyebutkan ayah atau bapak, mereka akan mengatakan abu, abba, betul? Belum tentu. Ya udah, baca surat Al-Ahzab ayat 40. Ketika Anda memanggil ayah saya, maka ya abi, ya Ya, kan? abi. Ketika memanggil ayah kami, ya abana. Ya, aba. Ya wahai betul. ayahku. Oke, Ketika selalu A memanggil depannya kan? seseorang, dengarkan dulu. Orang Anda Silakan. masih dijelaskan, modelnya Silakan. Anda langsung itu sih. Silakan. Jadi Anda tidak mendapatkan petunjuk. Ini mau saya beri petunjuk. Nah, kemudian ketika Anda memanggil ayah orang lain, seumpamanya ayah Edis, ya kan? Ya Aba Edis. Jadinya Aba, bukan Abi lagi, ya Aba Edis, ya kan? Tetapi ketika Anda mau menyebutkan nama ayah orang lain bisa jadi Abu Edis. Oh, itu Abu Edis gitu. Oke, depannya selalu huruf A, betul? Mengandung perubahan arti, tetapi belum tentu. Harokat itu tidak mengandung perubahan arti, tetapi perubahan Ya udah. i'rab dalam Tunjukkan kata tata ayah. bahasa Arab. Tunjukkan kata ayah yang depannya hurufnya I, bukan A. Tidak ada. Ya tidak ada, makanya Ibrahim tuh salah ucap. Bang, dengarkan Yang saya. benar itu Dengarkan Abraham, saya. bukan Ibrahim. Gimana? Dengarkan saya. Orang Arab ketika menyebut ayah selalu abba, abu, abi. Itu hurufnya selalu A. Tidak pernah huruf I. Ngarang.
Kamu itu sudah kepergok salah. Kalian ini sudah kepergok salah. Kalian ini mengikuti para ulama kalian yang botol-botol. Sebenarnya itu Anda yang botol, yang nyata itu Anda. Orang Anda nggak tahu tata bahasa Arab, baca bahasa Arab Ya aja nggak sudah, bisa, kok makanya saya bisanya tanya bahas satu kali lagi. bahasa Saya tanya Arab. satu kali Kan lagi. itu kan Ini, suatu kebotolan yang nyata. Saya tanya satu kali lagi. Kalau tadi Gimana? bahasa itu kan berubah-ubah ininya, tergantung penggunaannya. Tapi dia selalu menggunakan kata a. Contoh, abba, abu, abi. Dengarkan, Bang. Betul? Iya, dengarkan. Saya jawab Ibrahim Ya, lagi tenang kan. dulu, Wahid. Kamu Intinya tuh ke Ibrahim salah, lagi kamu nggak kan. ngaku. Tenang dulu, tenang. Enggak. Intinya ke Ibrahim tenang, lagi kan. Tenang. Iya, dengarkan Tenangkan dulu. diri, tenangkan diri. Tenangkan Ya, orang diri Anda- dulu. orang Kamu Anda tadi sudah dijawab nggak bicara mau. panjang lebar. Kamu tadi sudah bicara panjang lebar. Coba di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Di situ abba ahadim atau ibba ahadim. Ya Tuhan, Aba itu adalah suatu kalimat asli yang bermakna ayah dalam bahasa Arab. Ayah, Akan abba. tetapi, iya, akan Tenang, tetapi kamu tadi kan sudah Ibrahim, bicara. dengarkan dulu. Itu orang Kamu Anda, tadi sudah bicara. orang Anda saya jawab nggak mau ya. Kamu tadi Ibrahim sudah bicara, itu ini maksud adalah saya. adalah nama seseorang dalam bahasa Arab, walaupun itu ada makna aba di situ, ada makna yang sama dengan abun. Cuma Jadi sudah kata menjadi abba, nama, abi, abu sudah menjadi itu selalu nama ayah. atau logat. Betul, atau bapak, betul. Gimana? Aba, abi, abu itu artinya ayah atau bapak, betul? Nah, makanya di dalam bahasa Ibrani dia bukan Ibrahim tapi Abraham. Ab itu artinya Ya, Abraham. bapak banyak bangsa. Nah, Ya, itu pertanyaan logat- saya, kenapa Islam itu colong logatnya kemudian orang. dirubah jadi Ibrahim? Akui saja bahwa itu kesalahan umat ketika mereka memberikan harokat. Bang, sekarang saya tanya, Gimana? Anda tahu Pak Soekarno nggak? Dengarkan, Nah, Anda tahu Pak Soekarno nggak? Tidur saja di bawah sana. Anda tahu Pak Soekarno nggak? Tidur di bawah sana. Itu udah jelas kok itu. Setiap orang yang waras akan mengakui kesalahan Al-Quran itu. Mudah, jangan dipersulit. Ya. Makanya abuna, abana, ya kan? Abi, aba. Iya. Nggak ada iba. Bila itu sudah ketahuan dengan jelas bahwa huruf tanda baca i itu salah di dalam Al-Quran. Harusnya dibaca Abraham. Cuman karena bikinlah Ibrahim. Makanya Abdullah. Ya kan? Oh, kalau Abdu itu ain itu, bukan Abdullah. Maksudnya Abu, bisa kan? Abu Bakar, ya kan? Gitu. Seperti itu. Banyak sekali. Oke, kita kasih naik ada Hafiz. Coba kita kasih naik ada Hafiz. Mana tadi Hafiznya? Sebentar. Hafiz. Oh, ini Hafiz Cika. Ini seperti anak-anak ini teman-teman ini. Halo Hafiz. Ya, Des. Umur berapa kamu Hafiz? Ya, botol. Yang botol itu kamu, Des. Ya, kamu umur berapa? Des. Ditanya umur berapa, bawaannya marah-marah aja kamu. Yang botol itu kamu, Des. Ya, coba nyalain kamera dulu. Des. Kamera nyalain dulu. Silakan. Mulu, Des. Kejap, Des.
Yang botol tuh kamu, coba kamu makan tai babi dulu, baru kamu dia pandai. Marah saja dia. Mana Dis? Kamu tuh nampak itu kasih Iya, nampak. kameramu nyalain dulu. Jangan kamu datang marah-marah Bukan kejang-kejang. marah Dis, cuman saya beritahu yang botol tuh kamu. Kameramu mana? Yang botol itu kamu Dis. Kameramu mana, Hafiz? Kamu itu kebanyakan makan tai babi. Yang Udah, botol. kamu di bawah dulu. Bukan Tenangkan dulu marah. dirimu. Tenangkan dulu dirimu, tenangkan. Jadi memang teman-teman, umat muslim itu kalau diajak diskusi, mereka akan ngamuk. Iya. Makanya mereka tidak punya budaya diskusi. Mereka tidak punya budaya seperti ini. Maaf sebentar, saya bersihkan. Mereka tidak punya budaya diskusi atau mempertanyakan Al-Quran, nggak punya. Barang siapa yang mempertanyakan Al-Quran, maka akan tapi. Itu sudah dogma di dalam agama Islam. Makanya umat Islam ini adalah umat yang sudah dibentuk sedemikian rupa untuk tidak boleh mempertanyakan Al-Quran. Kalau kamu mempertanyakan Al-Quran, kafir. Ya, takut mereka mempertanyakan Al-Quran itu. Itu sudah ditakut-takutin dari sono. Oke, kita kasih naik lagi ada Malik Ibrahim Purwanto. Nah ini kebetulan dia ada Malik Ibrahim Purwanto. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Iya, suruf, kejang. Nah, itulah. Silakan Malik Ibrahim Purwanto. Makasih Pak Agus. Oke, bentar. Gelap. Oke. Ya, Malik Ibrahim Purwanto sudah nyimak dari tadi. Ya. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Apa nih yang mau dibahas? Bang, coba duduk dulu yang benar. Jangan gelisah gundah gulana kesana kian kemari. Anda cara duduk saja sudah tidak bisa, gimana mau ngobrol kita? Sudah nyimak dari tadi atau baru saja datang? Kan kita ngobrol santai, Bang. Baru saja datang. Baru saja datang. Oke, kita ini sedang membahas tema ini nih. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Anda percaya Al-Quran? Percaya, Bang? Kayaknya delay dia suaranya nih. Coba Bang, 1 tambah 1 berapa Bang? Percaya Al-Quran. Ya 2, Bang. Oh, delay. Oke, di bawah dulu Bang, delay. Ngobrol sama begitu ya nanti sakit kepala. Ya, silakan. Pastikan sinyal kalian kuat ya. Sinyal kalian kuat supaya ketika saya berbicara di detik itu suara saya sampai kepada Anda, ya. Kita kasih naik ada Arif Purwanto. Arif Purwanto. Selamat malam Arif Purwanto. Selamat malam Bang Edis, ketemu lagi. Purwanto, nyalakan kamera. Ya, saya sangat suka sekali sama Bang Edis.
Nah, ini dia. Saya Arif. sangat suka sekali nonton Bang Edis. Iya. Sangat amat suka sekali. Sangat amat suka. Makanya orang Iya. Muslim sekarang sudah senengnya nonton Edis TV. Mereka nggak seneng lagi nonton Ustadz ceramah. Ustadz Ceramah ya senang, Bang Edis juga senang. Gimana mau bahas Ustadz, mau nonton Ustadz ceramah? Ketika ada Ustadz makin ditonton, ternyata orang Muslim sendiri yang akan membuktikan belangnya. Kan banyak sekarang didapati kasus yang terbaru itu Ustadz siapa itu? Ustadz siapa itu Ya. yang terbaru? Ya banyak ada. Iya, kasusnya apa itu? Menyetubuhi siapa itu santri-santrinya? Oknum. Oknum tapi Biasa. banyak gimana? Biasa, mungkin Bang Edis cara diteliti ya mungkin bisa juga kan gitu ta. Oke. Kan manusia. Oke, sekarang begini. Ketika Anda membaca Al-Quran, Arif Purwanto, apakah Anda Iya. membaca artinya? Saya membaca kadang-kadang tidak membaca, kadang-kadang ya membaca, tidak mesti. Tidak mesti. Itu tidak percaya Al-Quran kalau Anda membaca artinya. Begini, di dalam Al-Quran tidak ada informasi yang mengatakan bahwa Ibrahim itu beristri dua. Dan tidak ada pula informasi yang mengatakan bahwa, oh saya tanya dulu lah, ini saya konfirmasi dulu. Menurut agama Islam, istri Ibrahim ada berapa? Saya tidak begitu paham. Jadi bawa dulu kalau gitu. Nanti capek saya ngomong sama Anda. Nggak begitu paham ya ngapain kesini. Cuma pansos saja itu namanya ya. Iya. Oke, kita kasih naik ada Daeng Sahrul. Ya, selamat malam Daeng Sahrul. Malam. Apa kabarmu Sahrul? Oke, Riz. Kenapa kamu nggak pernah pakai baju Sahrul? Dari dulu nggak pernah pakai baju. Boleh, Bang. Boleh. Nih. Mau pakai baju? Iya memang orang Islam kayak begini. Nah, ya kan ada baju gini. Nih. Kalau mereka berbicara tentang Allah dan Rasulnya, maka sepatutnya lah tidak mengenakan baju karena itulah yang layak bagi mereka. Nah itu Muslim. Edis. Jangan boleh separuh tanya, Edis? wajahmu Sarul. Ayah. Posisimu bagusin dulu. Nah Ini. begitu. Ya. Ke tengah bikin Boleh tanya Sarul. ke Edis? Nah gitu. Nah, pakai songkok lagi saya, Edis. Ya silakan. Nah, tengok tuh. Silakan. Pakai songkok lah ya. Ya. Boleh tanya ke Edis? Kita punya tema ini Sarul. Tema Ya, kita hari saya tanya ini. dulu, saya tanya mustahil dulu. Kamu percaya Al-Quran? Iya. Dua kita bawa Alkitab, Iya. Bibel, Quran dan Bible. Saya tanya dulu. Kita nanti bahas Quran dan Bible, Sahrul. Ya, Kita di saya sini tanya dulu membahas ya. Boleh? Boleh saya tenang. Ya, Udah tenang. tenang, Sahrul? Udah tenang? Sudah tenang belum? Salam. Oke. Sudah tenang belum? Nah, sudah tenang. Oke. Baik. Jadi diskusi kita dua arah Oke. tentang tema yang sama, Al-Quran dengan Bibel ya. Al-Quran dengan Bible. Nah, Oke. di sini kita tadi sedang membahas mengenai Abraham dengan Ibrahim. Iya, makanya saya tanya dulu sama Oke. kamu. Sebentar, Sahrul, sebentar. Kenapa sih orang Islam nih auranya marah? Di dalam mana kau nih? Tarik nafas, Bang. Kenapa orang Islam Islam dapat menyebabkan marah, ngamuk, surup, kejang. Nah, ini. Teman mana ini? Kamu teman keramah itu apa kau itu? Makanya tenang dulu, tenang. Alah, ya, Tenang. oke. Oke. Jadi begini. Menurut agama Islam, istri Ibrahim itu ada berapa sih, Sahrul? Aku mau tanya dulu kamu, Edis, baru saya jawab. Berarti Boleh kayak nggak? gini kita nggak bisa diskusi, Sahrul. Ya udah, ini kamu di tidak bawah boleh. saja. Kamu ditanya Ya udah, dulu. kamu ditanya itu saja sudah meninggal dunia gimana?
Iya, udah meninggal dunia. Baru kayak begitu doang. Buktikan bahwa Quranmu itu pantas dipercaya. Gimana? Kita ngobrol aja ringan. Kita ngobrol ringan. Apa sih yang kalian takutkan? Takut sekali kalian itu kalau Quran kalian dibahas. Kita kasih naik Madura Teknik. Madura Teknik. Terima kasih topinya. Terima kasih. Selamat malam Madura Teknik. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga Bang Madura. Silahkan nyalakan kamera dulu Bang. Ya, sebentar. Baik, teman-teman saya informasikan ya bahwa Edis TV itu sangat terkenal di Madura, teman-teman. Iya, banyak orang Madura nontonnya Edis TV. Ya, silakan. Nyalakan kamera dulu. Wah, kok gelap? Kok gelap? Bang, kita ngobrol santai ya. Jangan marah-marah ya. Siapa Bang? Oke. Jadi begini. Bang, halo Bang. Ya, jadi begini. Sebelum diskusi kita mau nanya dulu Bang Edis ya. Apa itu? Kenapa Bang Edis kalau sekiranya mau kalah debat itu teman-teman Islam itu kok dikeluarin Mas Edis? Sungguh nekat yang nyata ini. Saya keluarkan Islam ketika dia satu, ya, sudah mulai lepas kendali. Ya kan? Sudah mulai kejang, suruf, ya kan, kesetanan. Nah, itu saya turunkan. Tetapi kalau dia tertib, ya kan, dia ngerti apa yang sedang kita bahas, nggak mungkin saya turunkan. Coba sekarang kita diskusi yang baik ya. Diskusi yang baik, Madura Teknik. Ini lampu Anda kemana ini? Ini ada lampu tidur ini, udah mau tidur ini Bang Edis. Banyak sekali alasannya. Oke, ginilah. Menurut Al-Quran, Ibrahim itu punya 2 anak. Namanya Ismail dan Ishak, betul? Betul. Oke, ibunya beda atau sama menurut Al-Quran? Sama Edis. Ibunya sama kan? Berarti Ishak dan Ismail lahir dari rahim yang sama? Iya. Nah kan ini. Tapi kenapa umat muslim kok malah mengatakan bahwa ibunya berbeda? Saya enggak begitu mendalami itu di. Nah, itulah alasan Anda masih Islam. Enggak, dulu Bang. Sebentar, pernyataan Anda itu sudah menjadi kesimpulan saya. Saya nggak begitu mendalami, Des. Itulah alasannya saya masih Islam. Iya. Makanya saya bilang, Bang, tidak ada orang yang mendalami kabur kan? Tidak ada orang yang mendalami Al-Quran di detik yang sama dia masih Islam. Gimana? Ayo, saya tantang. Saya memberikan tantangan kepada seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini untuk berdiskusi ataupun berdebat dengan saya. Silahkan. Tidak pernah saya dapati ada orang Islam lebih ngerti Quran daripada saya. Mereka hanya paham baca huruf Arab. Pergi ke masjid, pergi ke pondok pesantren. Mereka menghabiskan puluhan tahun, terima kasih. Mereka menghabiskan puluhan tahun bukan mempelajari Al-Quran. Mereka mempelajari cara membunyikan huruf Arab. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya.
Guntur. Ya, Guntur Febrian Syahputra. Ya. Halo. Selamat malam Guntur Febrian Syahputra. Edis. Ya, silakan nyalakan Tuhan kamera Maha dulu. Kuasa. Kenapa Tuhannya dicincang-cincang? Kamera nyalain dulu Ya, baru Dis. ngomong. Dis, katanya Tuhan Maha Kuasa, kenapa Ya, Tuhannya kan? dicincang-cincang, disalib? Anda Nggak kalau malu ya? mau diskusi dengan saya Nggak saya malu akan ya? jabani Anda. Saya jabani Anda sampai ujung kulon, Dis. saya layani Anda. Tapi kamera Anda Oh, nyalakan Tuhan. dulu. Kamu malu nggak, Din? Nggak malu nggak Tuhannya dicincang-cincang? Sadarlah. Kalau otakmu Anda tuh. sudah takut menyalakan kamera, saya cuma Dis, pesan sama otak- Anda. Besok bawa Otakmu tuh Ustadz Anda pakai, kemari. Otakmu pakai. Kamera Masa Anda Tuhan saja kan- tidak berani Anda nyalakan, gimana?